Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Sob Illerma One Piece chapter 1062 akhirnya dienceritkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka yang telah bergerilya dalam menghidangkan Sob Illerma One Piece pada kita semua. One Piece chapter 1062 mendapatkan judul Adventure in the Land of Science, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti petualangan di tanah ilmu pengetahuan. One Piece chapter 1062 mendapatkan cover yang memperlihatkan kota coklat yang diselimuti dengan salju. One Piece chapter 1062 diawali dengan memperlihatkan grup dari Luffy, Chopper, Jinbe, dan si Uhui, Bonnie. Jewelry Bonnie mengungkapkan jika ayahnya yaitu Bartolomeu Kuma telah diubah menjadi sebuah senjata oleh Vegapunk. Yap, Bonnie benar-benar adalah anak dari Kuma, di mana Oda telah memberikan clue jauh-jauh hari pada tahun 2018 melalui Vivecard databook milik Bonnie. Dalam Vivecardnya terdapat kanji yang bertuliskan, "Aku akan membuat Vegapunk mengembalikan ayahku." Shin kemudian berpindah ke kru topi jerami yang lain. Terungkap jika sosok wanita dengan codename Punk Zero Two bukanlah sosok Vegapunk yang asli. Ternyata Vegapunk memiliki 6 ekor kloningannya. Dia membuatnya untuk membantunya melakukan penelitian, karena Vegapunk sendiri sangatlah sibuk. Sehingga terdapat kloningan Vegapunk yang bertuliskan Punk 01 sampai Punk 06. Pada akhir chapter diperlihatkan anggota CP0 yang datang ke Pulau Egghead dengan tujuan untuk membunuh Dr. Vegapunk. Mereka membawa Seraphim Kuma bersama dengan mereka. Sepertinya pemerintah dunia telah mengendus iktikat tidak baik yang dilakukan oleh Vegapunk yang mengarah ke dalam pengkhianatan. Pasalnya dia sempat memprogram Kuma untuk menyelamatkan kru topi jerami di Pulau Sabaody, serta memprogram Kuma agar dia bisa menjaga kapal Thousand Sunny selama 2 tahun. Menarik. Secara garis besar, arc di Pulau Egghead ini akan bertujuan untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk. Apakah Vegapunk akan menjadi next nakama, atau malah dia akan beraliansi dengan kru topi jerami? Karena mimpi dari Vegapunk sendiri adalah dia ingin menciptakan kedamaian dunia melalui ilmu pengetahuan. Pada akhir One Piece chapter 1062, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, itulah Century Soap Iller untuk One Piece chapter 1062. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi menarik yang pertama datang dari sosok pendatang baru yang bernama Hibari. Pada One Piece chapter 1061, Hibari diperkenalkan sebagai letnan kolonel di Angkatan Laut. Yang menarik dari Hibari adalah gaya bicaranya yang menggunakan Hiroshima dialek. Gaya bahasa yang sama seperti Admiral Buakainu gunakan selama ini untuk berbicara. Sampai saat ini hanya Akainu dan Hibari yang menggunakan dialek Hiroshima. Apakah Oda sedang memberikan petunjuk jika kedua karakter ini memiliki hubungan terselubung? Bisa jadikan Hibari ternyata adalah anak dari si Buakainu. Informasi menarik selanjutnya datang dari Chopper Gaban. Dalam Blue Deep Databook dikatakan jika Chopper Gaban memiliki hubungan yang panjang dengan kaptennya, yaitu Goldie Roger. Informasi menarik selanjutnya datang dari Shanks. Dalam Red Databook dikatakan ketika Shanks kehilangan tangan kirinya, dia sama sekali tak kehilangan kekuatannya sedikit pun. Info menarik selanjutnya datang dari Usopp. Dalam Green Databook dikatakan jika pada desain awal kru topi jerami, Usopp akan dijadikan wakil kapten oleh Oda Sensei. Penampilannya pun berbeda. Dia akan memiliki hidung yang pendek, mirip seperti ayahnya, Yasop. Informasi menarik selanjutnya datang dari Marco. Dalam Blue Deep Databook dikatakan jika Marco bertarung secara seimbang ketika melawan para admiral di perang Marineford. Informasi menarik selanjutnya datang dari Shirohige. Dalam Blue Databook dikatakan jika kekuatan Shirohige setara dengan Roger. Informasi menarik selanjutnya datang dari Bonnie. Dalam Vivecard Databooknya terdapat tulisan kanji yang memiliki arti, "Aku akan membuat Vegapunk mengembalikan ayahku." Menarik. Dari info ini dapat disimpulkan jika Jewelry Bonnie adalah anak dari Bartolomeu Kuma. Informasi selanjutnya datang dari Mihawk. Dikatakan dalam sebuah databook, meskipun hanya memiliki 1 tangan, Mihawk masihlah pemegang gelar pendekar pedang terbaik di dunia.
Informasi menarik selanjutnya yaitu, dalam merayakan ulang tahun Uta yang jatuh pada tanggal 1 Oktober kemarin, pihak Toei membuat gambar spesial untuk Uta, seperti yang Nakama lihat pada layar. Selain itu, Oda Sensei juga membuat gambar spesial untuk menyambut ulang tahun dari Uta. Informasi menarik selanjutnya berhubungan dengan Pang Zero Two. Dari penampilannya, dia sangat mirip seperti Sora, ibu dari Sanji. Selain itu, Vito pernah berkata jika Sora, sang kesatria lautan, memiliki sebuah robot raksasa. Apakah hal ini saling berhubungan? Informasi menarik selanjutnya adalah mengenai perilisan manga One Piece volume ke-104 yang secara resmi akan dirilis pada tanggal 4 November 2022. Di mana manga One Piece volume ke-104 akan berisikan manga One Piece chapter 1047 yang berjudul Langit Ibu Kota sampai manga One Piece chapter 1057 yang berjudul Selesai. Sehingga manga One Piece volume ke-104 ini sekaligus menjadi penutup dari arc Wano Kuni. Selain itu, dikatakan jika perilisan dari manga One Piece volume ke-104 ini berbarengan dengan perilisan dari manga Hunter x Hunter volume ke-37. Berbicara mengenai manga volume dari One Piece tak lengkap jika tidak membicarakan mengenai kolom SBS. Terdapat sebuah kabar burung jika dalam kolom SBS volume ke-104 terdapat pembahasan mengenai orang tua dari Monkey D. Luffy, termasuk info mengenai ibunya. Informasi menarik selanjutnya datang dari anime One Piece. Berdasarkan informasi dari sosok animator bernama Tu Yong-che, pihak Toei Animation akan mengurangi efek-efek aura dalam pembuatan anime One Piece. Hal ini dilakukan sejak perilisan dari anime One Piece episode ke-1033. Dan kemungkinan pengurangan efek aura ini akan dilakukan di episode-episode selanjutnya. Hal ini dilakukan oleh Toei setelah mendengarkan beberapa feedback dari para player. Informasi selanjutnya datang dari One Piece Film Red, di mana film ini telah didistribusikan ke lebih dari 60 negara. Yos Nakama, itulah seencerit Shop Healer Plus Plus untuk manga One Piece chapter 1062. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!